dari maksiat dan dosa yang menjadi sumber awal dari penyakit rohani yang akan berlanjut kepada penyakit jasmani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kita tuh sebagai seorang muslim maka dapat memanfaatkan waktu sehatnya itu dengan sebaik-baik mungkin, yakni dengan memperbanyak mengerjakan amal soleh. Jadi di saat kita lagi dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada keluhan masalah sakit dalam tubuh kita, mari kita manfaatkan tuh tubuh kita ini, jasad kita ini untuk mengerjakan amalan ibadah yang wajib maupun sunnah, seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau misalnya azan berkumandang tuh biasanya dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, termasuk saya juga mungkin ya gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nunggu azan, nunggu iqomah dulu deh gitu kan. Pas nunggu iqomah, aduh tanggung nih. Nah itu nanti dinanti-nantikan. Tapi kalau bisa sholatu waktu, sholatlah awal waktu, itu amalan yang paling baik tuh. Gitu. Yang berikutnya itu amalan solehnya itu membaca Al-Quran. Tenang tuh hati kita, tuh pikiran kita. Terus mengerjakan amal sunnah seperti mengerjakan sholat malam, mengerjakan sholat duha, gitu kan, dan amal ibadah sunnah yang lainnya. Jadi kalau kita sudah sakit, pasti nyesel banget tuh, tidak bisa ngerjain apa ini apa itu. Jadi ngerjain ini malas, ngerjain itu beban gitu kan, apalagi biasanya ngerjain ibadah pun berat rasanya, apalagi ngerjain kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi sekali lagi mari kita manfaatkan waktu sehat kita, jasmani kita, rohani kita. Seperti ini nih, kita menghadiri majelis taklim nih. Majelis taklim, sharingnya kita dalam rahmat dan ridha Allah, dalam kesehatan. Subhanallah. Jadi tidak ada kata terlambat. Mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi kunci sehatnya batin yang berdampak pada sehatnya fisik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya penyakit yang terberat ada dalam diri, yakni penyakit hati, itu qalbu. Jadi bagaimana untuk cara membersihkannya? Maka untuk membersihkan penyakit hati yang berkerak, yang sudah karatan tuh, gitu kan, diperlukan kesungguhan kita itu dalam bertobat yang sungguh-sungguh dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi biasanya kalau di lapangan itu tobat kita itu kayak memakan sambal atau lada gitu kan. Jadi setelah kita tobat lakukan lagi. Jadi istilahnya kalau bahasa orang dulu itu STMJ, sholat jalan gitu kan, maksiat jalan segala macam. Tapi mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengerjakan amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Konsep dalam sehat itu dalam Islam bukanlah fisik, Bu, Pak, tetapi Islam mengenal sehat itu dari hati dulu. Jadi kalau hatinya sehat, insya Allah jasadnya pun, fisiknya pun sehat. Dan kalau kita membaca dari berbagai teori pengobatan, semuanya itu pembahasannya akan menjelaskan bahwa semua penyakit fisik itu adalah dasarnya penyakit hati atau qalbu seseorang, seperti itu. Jadi di antara penyakit-penyakit hati yang dapat berdampak pada kesehatan fisik seperti, kita mengulang lagi Bu ya, murajaah lagi. Penyakit hati itu diantaranya ada benci, hasad, kesombongan, ghibah dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan
pedoman dalam Al-Qur'anul Karim dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar terhindar dari penyakit-penyakit hati yang bisa menimbulkan penyakit fisik atau jasmani. Di antaranya kita menjalankan dengan berpuasa. Itu diulang Bu ya, Pak. Pembahasan kita berpuasa itu dari kajian sebelum itu diulang-ulang. Jadi kita diulang lagi nih. Ya, mudah-mudahan biar kita menambah ingat dalam pikiran kita, gitu kan? Lalu dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Lebih dari itu, yakni dengan senantiasa bermuhasabah tuh, berintrospeksi diri dan bertafakur atas semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun demikian, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berikhtiar mencapai kesembuhan dari suatu penyakit dengan mengonsumsi atau menggunakan obat-obatan tertentu. Jadi, tetapi dengan catatan masih di dalam syariat Islam. Seperti itu. Ini untuk catatan saja. Obat-obatan yang ada di dunia, pengobatan itu semuanya dari alam. Kita kembali dari alam. Hablu minal alam. Rumus formulanya dari alam semua. Semuanya itu belajar dari yang ada di alam ini. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di dunia ini termasuk kita nih, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fazkuruni azkurkum wazkuruni wala ta'furun. Jika kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Jadi segala sesuatunya kita timbulkan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Serta Rasulnya tuh baginda Nabi Muhammad